kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Bianca Lemana. saya Siti Putri, saya Nisha Shakila, saya Laura Syafrika, saya Nama Kirina Salsabila. Saya Nabil Sinafaldi. Di sini kami akan menampilkan video kami. Selamat datang. Woi, tembak apa tembak? Bisik Yan. Terus tembak, woi. Yan, kerjain tugas Yan. Emang ada tugas? Ada ini. Kan kita kan kelompok. Gimana sih? Nanti aja deh. Yan, yaudahlah. Jangan aja sendiri. Nanti. Halo semuanya, nama saya Skataji Putri. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari kecanduan game. Kecanduan game atau dalam istilah medis dikenal sebagai gaming disorder adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kendali atas kebiasaan bermain game, menjadikannya sebagai prioritas utama hingga mengesampingkan aktivitas dan kepentingan lainnya dalam hidupnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa dikenal sebagai WHO telah mengklasifikasikan kecanduan game sebagai gangguan mental dalam International Classification of Disease. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai contoh kasus kecanduan game yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu seorang siswa sekolah dasar di Magetan yang dilaporkan bolos sekolah selama 4 bulan akibat kecanduan game online. Yang kedua yaitu seorang remaja berusia 17 tahun di Blitar ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengalami depresi berat akibat kecanduan game online. Dan yang ketiga yaitu seorang remaja di Jakarta Timur mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 13 apartemennya, di mana polisi menduga bahwa korban mengalami tekanan psikologis yang berat akibat kecanduan game online. Nah, bagaimana cara kita tahu jika teman kita kecanduan game? Berikut adalah ciri-cirinya. 1. Mulai malas dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari seperti meninggalkan waktu belajar, merapikan kamar, olahraga, dan lainnya. Kedua, kehilangan minat pada hobi lainnya yang biasanya ia suka lakukan dan hanya ingin bermain game saja. 3. Selalu main game di mana dan kapan saja walaupun di tempat yang seharusnya tidak sedang bermain game, seperti saat jalan, saat bekerja, dan saat sedang berkegiatan belajar mengajar. Keempat, boros uang atau tidak bisa mengontrol finansialnya karena menghamburkan uangnya pada barang yang tidak penting dalam gamenya. Kelima, tidak bisa mengontrol emosinya sehingga gampang marah-marah. Dan terakhir, memburuknya hubungan mereka dengan orang sekitarnya karena mulai berkurang komunikasi di antaranya. Selanjutnya ada dampak. Dampak bagi orang yang kecanduan game sangat bermacam-macam, bisa dari fisik hingga psikologisnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dampak fisiknya, yaitu yang pertama ada kelelahan mata hingga kering atau penglihatan kabur akibat menatap layar komputer atau ponsel berjam-jam. Yang kedua, mempunyai gangguan postur seperti nyeri di punggung dan leher. Yang ketiga, kurangnya tidur karena pola tidur sehatnya terganggu dengan bermain game sampai larut malam, sehingga menurunkan konsentrasi dan produktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua, ada dampak dari psikologisnya. Dampak dari psikologisnya yang pertama adalah dapat meningkatkan stres dan kecemasan sehari-hari, terutama pada kayak kita, yaitu remaja. Yang kedua, dapat meningkatkan risiko depresi akibat bermain game berjam-jam yang mengisolasikan seseorang dari lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan perilaku agresif karena tidak jarang game memamparkan konten kekerasan yang dapat memicu perilaku yang sama pada pemainnya. Setelah mendengar dampak-dampaknya, ayo kita ketahui cara mengatasinya. Pertama, kita bisa mulai dengan membatasi waktu bermain game. Bisa dari memanage waktu dan membuat jadwal teratur untuk aktivitas penting dan waktu bermain game. Kedua, kita bisa mencoba hobi baru yang menarik yang bisa mengurangi obsesi kita bermain game, seperti melukis, memainkan alat musik, dan lainnya. Ketiga, rajin berolahraga atau latihan fisik agar menjaga tubuh tetap sehat, sehingga bisa mengalihkan fokus kita ke olahraga daripada bermain game. Terakhir, jika kondisi sudah sangat parah, dianjurkan untuk menjalani psikoterapi untuk mengatasi kesehatan mental yang rusak karena kecanduan main game.
Bisa disimpulkan bahwa ketergantungan pada game online bisa berdampak negatif pada kesehatan, mental, dan kegiatan sehari-hari. Untuk mengatasinya, kita perlu mengatur waktu saat bermain, mencari aktivitas lain, serta mendapatkan dukungan dari keluarga atau profesional jika diperlukan. Sebenarnya, bermain game online tidak ada salahnya, selama bisa mengatur waktu dengan baik dan mengetahui mana hal-hal yang lebih penting dan hal yang hanya untuk hiburan. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.